Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Salma Indonesia dengan NIM 1521117131113. Saya salah satu mahasiswa dari D3 K3 Universitas Airlangga angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi hazard serta pengendaliannya. Nah, hazard sendiri tidak selalu kita jumpai pada lingkungan industrial ataupun lingkungan proyek. Hazard ada di mana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan sekitar. Dan hazard sendiri ialah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Definisi ini berdasarkan dengan OHSAS 18001/2007. Sedangkan hazard menurut ISO 45001 ialah bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Atau yang lebih singkat, hazard dapat diartikan sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian. Hazard sendiri dibagi menjadi dua, safety hazard dan health hazard. Safety hazard sendiri ada 4. Yang pertama ialah hazard mekanik. Hazard mekanik yaitu bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan mesin atau alat kerja mekanik seperti terpotong, tersayat, terjepit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahaya elektrik. Bahaya elektrik adalah bahaya yang ditimbulkan dari peralatan yang memiliki arus listrik. Yang ketiga ialah bahaya kebakaran. Bahaya yang ditimbulkan dari substansi kimia yang mempunyai sifat yang mudah terbakar. Dan yang keempat yaitu sama, bahaya kebakaran. Bahaya yang ditimbulkan dari substansi kimia yang mempunyai sifat mudah untuk meledak. Setelah itu, health hazard. Health hazard sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah bahaya fisika. Bahaya fisika yaitu bahaya yang ditimbulkan dari kebisingan, radiasi, pencahayaan, iklim maupun getaran pada tempat kerja. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia sendiri yaitu bahaya yang ditimbulkan dari bahan-bahan kimia seperti aerosol, insektisida, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahaya biologi. Bahaya biologi adalah bahaya yang ditimbulkan dari hal-hal terkait makhluk hidup, terutama patogen di lingkungan kerja, seperti jamur, bakteri, dan virus. Yang keempat adalah bahaya psikologi. Bahaya psikologi adalah bahaya yang ditimbulkan dari beban kerja yang terlampau berat, hubungan, dan kondisi kerja yang tidak nyaman, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang ditimbulkan dari gerakan berulang-ulang seperti postur statis, manual handling, dan lain sebagainya. Namun, bahaya menurut OHSAS dibagi menjadi 16. Yang pertama adalah bahaya kimia beracun. Yang kedua, bahaya mudah terbakar. Yang ketiga, bahaya korosif.
Yang keempat, bahaya listrik statis. Yang kelima, bahaya mudah meledak akibat reaksi kimia maupun tekanan yang berlebihan. Yang keenam, bahaya sengatan listrik. Yang ketujuh, bahaya terbakar akibat listrik. Yang kedelapan, bahaya ergonomi berupa cedera dan kesalahan pada manusia itu sendiri. Yang kesembilan adalah bahaya kebisingan. Yang kesepuluh ialah bahaya runtuhan dari galian. Bahaya yang 11 adalah bahaya terjatuh termasuk terpleset dan tersandung. Setelah itu yang ke-12 adalah bahaya radiasi pengion dan bukan pengion. Yang ke-13 adalah bahaya menabrak benda. Yang ke-14 adalah bahaya ditabrak benda. Ke-15 adalah bahaya cuaca seperti salju, hujan, angin, dan es. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah bahaya kekerasan di tempat kerja. Sedangkan risks ialah peluang tinggi rendahnya ataupun sedang atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadinya kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Selanjutnya, aktivitas yang saya amati adalah penggerendaan besi untuk rak barang pada perumahan Tabarejo. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Dari kegiatan tersebut terdapat hazard yang berpotensi menimbulkan resiko untuk para pekerjanya. Hazard yang pertama adalah hazard mekanik. Roda yang berputar pada bagian gerenda menimbulkan resiko dapat mengakibatkan terpotongnya jari tangan pekerja. Dari hazard tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama adalah eliminasi, menghilangkan gerenda, tetapi tidak dapat dilakukan karena gerenda merupakan alat utama untuk pekerja. Yang kedua ialah substitusi, mengganti gerenda dengan gergaji besi. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Teknik ini tidak dapat dilakukan. Dan yang keempat, administrasi, memberikan edukasi agar lebih berhati-hati saat menggerenda. Dan yang kelima adalah APD, pekerja dapat menggunakan sarung tangan. Lalu hazard yang kedua adalah hazard elektrik, kabel gerenda yang terbuka. Dari hazard tersebut beresiko dapat mengakibatkan sengatan listrik baik pada pekerja. Dari resiko tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi, menghilangkan kabel dari gerenda yang terkelupas dengan kabel yang tidak terkelupas. Yang kedua, substitusi, mengganti kabel gerenda yang melupas dengan kabel yang baru. Yang ketiga, modifikasi engineering. Teknik ini tidak dapat dilakukan karena gerenda merupakan alat utama bagi pekerja. Yang keempat adalah administrasi, memberikan pengetahuan agar lebih berhati-hati saat menggunakan gerenda dan saat kabel terbuka harus segera langsung diperbaiki. Dan yang kelima adalah APD, pekerja dapat menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangannya dari sengatan listrik secara langsung. Lalu hazard yang ketiga adalah kebakaran. Kabel listrik yang terkelupas pada gerenda mengakibatkan resiko dapat berkeliarannya percikan api yang pemicu awal terjadinya kebakaran. Dari resiko tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi, menghilangkan kabel dari gerenda yang terlupas. Yang kedua ialah substitusi, mengganti kabel gerenda dengan kabel yang baru.
Yang ketiga, modifikasi engineering. Teknik ini tidak dapat dilakukan karena Grenda merupakan alat utama bagi pekerja. Administrasi memberikan pengetahuan agar lebih berhati-hati saat menggunakan Grenda dan saat kabel terkelupas harus segera diganti. Dan yang kelima ialah APD. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangannya dari sengatan listrik secara langsung. Lalu, hazard yang keempat adalah fisika. Kebisingan dari suara Grenda dapat beresiko pekerja mengalami gangguan pendengaran akibat suara yang dihasilkan sangat kencang dengan durasi yang lama. Dari resiko tersebut dapat dikendalikan. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan Grenda tidak dapat dilakukan karena Grenda merupakan alat utama bagi para pekerja. Yang kedua adalah substitusi. Mengganti Grenda, hal ini tidak dapat dilakukan karena Grenda juga merupakan alat utama bagi para pekerja. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Teknik ini tidak dapat dilakukan. Dan yang keempat adalah administrasi, memberikan edukasi kepada pekerja. Dan yang kelima adalah APD. Pekerja dapat menggunakan penutup telinga atau bisa disebut juga dengan earplug. Lalu, hazard yang kelima adalah hazard ergonomi. Posisi pekerja yang menunduk dalam durasi yang lama dapat beresiko mengakibatkan sakit punggung pada pekerja. Dari resiko tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Eliminasi, menghilangkan postur pekerja yang sering menunduk tidak dapat dilakukan karena pekerja sedang menggrenda pada bagian bawah. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena pekerja mengeram besi pada bagian bawah. Hazard yang kelima adalah hazard ergonomi. Posisi pekerja yang menunduk dalam durasi yang lama dapat beresiko mengakibatkan sakit punggung pada pekerja. Dari resiko tersebut dapat dieliminasi. Menghilangkan postur pekerja yang sering menunduk tidak dapat dilakukan karena pekerja sedang menggrenda pada posisi di bawah. Substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena pekerja menggrenda pada bagian bawah. Lalu ketiga, modifikasi engineering, memberikan atau membuat tempat duduk kecil agar posisi duduk lebih diangkat dan tidak terlalu menunduk. Yang keempat adalah administrasi, memberikan himbauan dan anjuran kepada pekerja untuk perenggangan setiap 20 menit sekali agar punggung tidak merasa sakit yang berlebihan. Yang kelima adalah APD. Untuk APD tidak dapat diberikan kepada pekerja. Dan yang keenam adalah hazard psikologi. Kondisi kerja yang tidak nyaman dapat beresiko pekerja tidak fokus saat bekerja. Dari resiko tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi, menghilangkan kondisi yang tidak nyaman. Yang kedua ialah substitusi, mengganti kondisi kerja yang tidak nyaman menjadi nyaman. Yang ketiga, modifikasi engineering, membersihkan area sekitar agar kondisi nyaman saat bekerja. Lalu yang keempat adalah administrasi, merapikan barang yang tidak diperlukan agar nyaman saat bekerja. Dan yang kelima adalah APD. Rekomendasi APD tidak dapat dilakukan pada hazard ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Dan semoga pemaparan pengendalian risiko dan hazard yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi semua. Jika ada saran atau kritikan, silakan chat pada kolom chat di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.